Chapter 78 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Dewa Matahari dan Pahlawan Pemberontak, di mana pada chapter kali ini ronde ke-9 akhirnya dimulai, di mana Leonidas sebagai petarung yang terpilih dari pihak manusia akan berhadapan dengan Apollo sebagai petarung dari pihak dewa. Chapter dimulai dari sebuah tempat yang menunjukkan beberapa pulau yang terbang, di mana Ares tampak sangat depresi. Tetapi lucunya, pulau yang terbang itu memiliki 3 patung kepala angsa. Terlihat Zeus, Hermes, dan Ares, mereka baru saja turun dari kereta kencana yang ditarik oleh Pegasus. Rupanya mereka sedang menuju ke tempat petarung dari pihak dewa. Hermes pun menegur Ares bahwa jika ia terus-menerus merasa tertekan, maka ia bisa saja menjadi botak. Ares menjadi overthinking karena sekarang situasi menjadi sangat genting, di mana skor saat ini adalah 4-sama. Namun dewa yang menjadi petarung berikutnya justru seorang yang sepertinya sangat dibenci oleh Ares. Ares menyebutkan bahwa dewa itu narsis dan berkilauan, tetapi Zeus mengatakan dengan tegas bahwa dewa tersebut sangatlah kuat. Kita pun melihat Zeus, Ares, dan Hermes yang telah berada di sebuah taman yang luas. Mereka berhenti tepat di sebuah patung besar. Kemudian mereka melihat ada seseorang yang sedang dimandikan oleh beberapa ciwi-ciwi istana. Tanpa sehelai kain pun, yang gak kuat iman, skip dulu skip. Tepat di bawah patung raksasa sang dewa elang dan serigala, dengan riang gembira ia berkata, "Oh surga." Zeus pun menegur sang dewa yang sedang bersenang-senang itu, sementara Ares sangatlah marah karena dewa itu malah bersantai meskipun keadaan sedang darurat. Dewa itu pun lantas berdiri dan mendekati Ares. Dia adalah salah satu dewa Olympus, yaitu Apollo. Bukan tanpa alasan mengapa sang mangaka menggambarkan 3 kepala angsa pada pulau itu, lalu elang dan serigala pada patungnya. Itu merupakan simbol dari hewan keramat Apollo yang melambangkan Apollo sebagai dewa musik dan dewa ramalan. Apollo bertanya-tanya mengapa mereka menemuinya. Tetapi Ares langsung menutup matanya sembari protes karena Apollo tidak menutupi bagian depannya, walaupun menyelinap masuk ke dalam jubah Ares dan merayunya untuk mandi berjamaah. Kemudian Apollo menyuruh Ares untuk berkata jujur bahwa Ares menyukai sosok Apollo yang perkasa. Nah, Apollo memang dikenal sebagai dewa yang memiliki penyimpangan nafsu. Tidak peduli siapa kekasihnya maupun itu pria atau wanita, semuanya diembat, anjay nggak? Ares pun akhirnya naik pitam dan bersiap menghajar Apollo. Tetapi Apollo memiliki refleks yang tinggi. Dengan cepat ia menghindari serangan Ares, sehingga Ares kehilangan keseimbangannya dan langsung terjatuh di permandian. Ini sih kayaknya cuma trik burik Ares aja kali ya. Biar bisa nyembung juga. Lantas Apollo pun menertawakan kekonyolan sang dewa jenius kita, yang apa-apa nanya mulu sama Hermes. Apollo kembali ke tempat semula dan menanyakan apa keperluan mereka mengunjunginya. Zeus pun menjelaskan jika pertarungan berikutnya adalah giliran Apollo. Awalnya Apollo dengan santainya tidak tertarik melakukannya. Namun di saat Zeus menjelaskan situasinya bahwa skor saat ini adalah 4 kemenangan dan 4 kekalahan, dan 3 kekalahan itu berasal dari Poseidon Sun, Herakles Kun, dan Hades no Aniki. Apollo yang sangat terkejut mendengar kekalahan itu, yang berarti berita kematian dari ketiga dewa itu. Dalam mitologi Yunani, Apollo ini adalah salah satu anak hasil perselingkuhan Zeus bersama Leto. Maka wajar saja ia memanggil ketiga dewa terkuat Olympus itu dengan sangat sopan. Apollo meyakini bahwa ketiga dewa Olympus yang telah kalah itu bertarung dengan jiwa yang membara, dan itu merupakan peristiwa yang indah. Apollo dengan banyak gaya pun melanjutkan perkataannya. Sebagai dewa matahari, ia harus mendengarkan dukungan yang begitu indah, karena Apollo yang perkasa akan melakukannya. Beralih ke koridor Valhalla, di mana Brunhild dan Gol sedang berjalan untuk memilih petarung berikutnya. Kemudian tibalah mereka pada sebuah pintu raksasa yang dijaga oleh 2 orang Spartan. Dengan semangat, Brunhild menjelaskan jika ia memilih seorang yang selalu membanggang pada dewa.
seorang pemberontak terkuat dalam sejarah umat manusia. Brunhild dan Gol pun dipersilahkan memasuki ruangan yang dipenuhi lukisan pertempuran Spartan. Brunhild kembali menjelaskan, sejak kelahiran umat manusia, ribuan bangsa telah bangkit dan hancur. Di antara semuanya, ada bangsa terkuat dan termulia sepanjang sejarah. Kita pun diperlihatkan para Spartan yang sedang berlatih dengan sangat tidak manusiawi. Brunhild dan Gol pun berjalan melewati Spartan yang sedang nge-gym. Dan sampailah mereka pada tempat di mana ada seorang om yang sedang berbaring sembari menghisap cerutu dan membaca buku. Brunhild pun menyapanya dengan meminta maaf karena telah membuatnya mengganggu. Rupanya dia adalah King Leonidas. Kemudian Brunhild berjalan mendekati Leonidas dan menyampaikan bahwa Leonidas akan menjadi perwakilan umat manusia pada ronde ke-9. Namun Leonidas justru menolaknya begitu saja. Itu karena Leonidas ingin menjadi petarung ronde awal ataupun ronde akhir. Leonidas pun menyuruh Brunhild untuk pergi dan datang kembali pada ronde akhir. Tapi Brunhild yang memang begitu jago untuk memprovokasi lalu memperlihatkan foto Apollo kepada Leonidas. Sembari berkata, "Kukira dalam 7 tahun sejarah umat manusia, hanya kaulah yang bisa mengalahkannya." Brunhild pun berpamitan dan berjalan pergi. Skenario provokasi Brunhilda pun akhirnya menjadi umpan yang dimakan oleh Leonidas. Leonidas sangat terkejut sehingga menyuruh Brunhild untuk menjelaskan bahwa Apollo yang dimaksudnya adalah sang dewa matahari. Dengan senyum penuh arti, Brunhild pun membenarkannya. Leonidas pun terduduk dan menegur Brunhild karena telah menyebut titel sebagai dewa pada bajingan sialan itu. Meskipun diabadikan dalam Delphi, Leonidas menyebutkan jika ia memiliki 3 hal yang menjadi favoritnya di dunia ini, yaitu membaca buku di kasur tidur gantung, meminum wine dengan keju Spartan, dan yang terakhir menghancurkan hidung dewa tol itu dengan tangan ini. Leonidas kemudian bangkit, berdiri, sehingga membuat para Spartan berhenti berlatih sambil memandanginya. Leonidas pun membuka bajunya, lalu bergaya dan mengatakan jika dirinya lah yang akan membunuh Apollo atas nama Sparta. Dan akhirnya tibalah kita pada pertarungan ronde ke-9. Sementara Heimdall mengambil alih untuk seluruh perhatian dengan berkata, pertarungan terpenting dari 2 kartu terbaik dunia akan menentukan, hanya tinggal 5 ronde pertarungan lagi. Dewa, manusia, kalian semua, saksikanlah selama ribuan tahun di negerinya hubungan antara dewa dan manusia yang saling berhubungan serta membenci satu sama lain. Sekarang akan diakhiri di sini. Siapakah pemberontak terkuat dalam sejarah umat manusia? Jika kalian menanyakannya, siapapun pasti akan menjawabnya dengan Sparta. Rakyatnya mengabdikan hidup mereka untuk latihan tanpa henti, terlahir untuk bertarung dan mati untuk bertarung. Kita pun melihat Leonidas melepas jubah dan helmnya, lalu menghisap cerutunya. Semua Sparta bersorak-sorai mendukungnya. Heimdall pun lalu memanggil petarung dari pihak dewa sebagai lawan dari Leonidas pada ronde ke-9 ini. Dewa yang memancarkan cahaya, dewa yang telah dinanti-nantikan, dewa yang dicintai oleh para dewa lainnya, dewa dengan busur dan anak panah peraknya, dewa dengan kecantikan dan kekuatannya yang luar biasa, dewa yang umat manusia memanggilnya sebagai dewa penerang dari surga. Dia adalah Apollo. Para bidadari pun bersorak gembira dengan kemunculan Apollo yang sangat anggun. Begitupun dengan penonton di pihak manusia dengan badan kekarnya memberi semangat kepada Leonidas. Apollo dan Leonidas pun akhirnya saling berhadapan satu sama lain, di mana prajurit Spartan dan para bidadari memberinya semangat. Heimdall pun mengambil aba-aba, namun sebelum selesai ia mengatakan, "Mulai!" Leonidas langsung tancap gas dan berlari ke arah Apollo. Ia kemudian melompat sembari membuang cerutunya, membuat Apollo tampak terkejut. Leonidas pun menghantam Apollo dengan tameng. Heimdall tampak kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Begitupun dengan para bidadari yang sangat terkejut. Gol lalu bertanya pada Brunhild bahwa Leonidas menyerang sebelum ronde dimulai. Namun Brunhild justru mengatakan bahwa Leonidas menyerang di waktu bersamaan saat Heimdall mengatakan mulai.
Dan ternyata Apollo bisa menghindari serangan tiba-tiba dari Leonidas. Apollo bahkan mengatakan jika tindakan Leonidas sama sekali tidak cantik. Menurut Apollo, serangan kejutan dari Leonidas tersebut sangat pengecut dan tidak sabaran. Bahkan Apollo menganggap bahwa Leonidas seperti seekor binatang yang mencerminkan perilaku manusia. Oh shit man, tidak sopan, sombong, dan arogan kepada dewa. Dengan wajah geram, Leonidas pun mengatakan bahwa Apollo pun sama saja, sama-sama keparat seperti sebelumnya. Mendengar itu, Apollo nampak terkejut. Ia pun bertanya-tanya, apakah ia mengenal Leonidas? Namun, Apollo yang tidak menerima kalau ia dianggap keparat, menurutnya itu bukanlah kata-kata yang indah bagi dewa seperti dirinya. Dengan tersenyum, Apollo pun memberikan hukuman ilahi untuk Leonidas. Sayangnya, Leonidas mempertegas perkataannya bahwa sejak dulu hingga sekarang ia sangat membenci Apollo. Lalu Leonidas mengambil cerutu dari saku celananya sembari membakar cerutunya. Dengan sangat marah, Leonidas berteriak bahwa ia adalah orang yang paling membenci Apollo di dunia ini. Sebenarnya kita belum mengetahui apa hal yang membuat Leonidas sangat membenci Apollo. Dan chapter pun berakhir sampai di sini ya minasan. Oke, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye bye.